Timnas U17 Indonesia akan menjalani laga kedua uji coba melawan India dengan peringatan dini Nova Arianto. Para pemain Timnas U17 Indonesia masih akan menghadapi perjalanan panjang. Sebagian besar pemain belum memulai karir di klub profesional, juga mereka belum tentu bertahan sampai Timnas senior. Oleh karena itu, peringatan Nova Arianto tentang attitude pemain perlu didengarkan. Sikap Zahabi Goli DKK akan kembali terlihat saat Indonesia menjamu India, Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 malam ini. Itu adalah pertandingan kedua menghadapi lawan yang sama, setelah pertemuan pertama hari Minggu kemarin. Pada leg pertama, Garuda Muda menang dengan skor 3-1 di Stadion Kapten Wayan Dipta. 3 gol pada duel tersebut dicetak Evandra Florasta, Fandi Ahmad, dan Mierza Firjatullah. Meski menang pada laga itu, Nova menyayangkan sikap anak asuhnya yang mulai tinggi hati. Ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati, ujar Nova Arianto usai pertandingan pertama, tanpa menyebut nama. Saya tidak suka pemain saya mulai sombong, dan itu akan menjadi awal dari kehancurannya mereka, lanjutnya. Sebagai pengingat, Timnas U17 akan berlaga di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan musuh lebih berat. Mereka tergabung di grup yang dihuni Kuwait, Australia, dan Cape Mariana Utara pada Oktober mendatang. Jika lolos dari grup neraka itu, mereka akan tampil di Piala Asia U17 2025 yang gagal dicapai angkatan Arhan Kakak. Setelah mentas dari level U17, akan terlihat siapa pemain yang siap bersaing di level senior. Berikut link live streaming Indonesia vs India pukul 19 waktu Indonesia Barat malam ini. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto kini sudah mulai memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai kekurangan tim asuhannya. Timnas U17 Indonesia besutan Nova Arianto telah menjalani laga uji coba internasional pertama mereka melawan India di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 malam. Timnas U17 Indonesia berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 atas India. Gol kemenangan Indonesia dibuat oleh Evandra Florasta 13, Fandi Ahmad 50, dan Mierza Firjatullah 62. Nova Arianto menyoroti satu hal krusial yang harus diperbaiki. Timnas U17 Indonesia wajib memperbaiki komunikasi antar pemain. Ia menyadari bahwa koordinasi antar pemain masih jauh dari kata sempurna. Saya bersyukur ada uji coba ini, ujar Nova Arianto. Saya minta kedepannya pemain bisa lebih banyak komunikasi lagi, terutama fokus dan konsentrasi, agar tidak terulang lagi, ujarnya. Uji coba melawan India ini menjadi momen penting bagi Nova Arianto untuk memberikan pemainnya pengalaman bertanding di level internasional. Selain itu, laga eksibisi ini juga menjadi acuan tim pelatih melakukan perampingan skuad sebelum berangkat ke Spanyol untuk melanjutkan pemusatan latihan. Timnas U17 Indonesia tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 19-27 Oktober tahun 2024. Pelatih berusia 44 tahun tersebut merencanakan rotasi pemain pada laga uji coba kedua kontra India yang akan kembali digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Selasa tanggal 27 Agustus tahun 2024 malam. Ia ingin memberikan kesempatan kepada pemain yang belum tampil pada laga persahabatan pertama. Kami akan menjalani uji coba lagi sama India tanggal 27 dan saat ini posisinya punya 30 pemain, ujar Nova Arianto. Jadi saya akan mencoba pemain yang tidak main di uji coba pertama ini. Kami akan beri kesempatan untuk merasakan uji coba internasional. Karena ini menjadi uji coba internasional pertama kami dan awal untuk pemain. Ada pemain yang tidak main di AFF pun ini menjadi uji coba pertama mereka. Dan saya lihat mereka belum lepas, ucap ex-pemain PSS Sleman dan Persib tersebut. Timnas U17 Indonesia bakal jumpa lagi lawan India di stadion yang sama. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Nova Arianto sempat terlihat emosional meski anak asuhnya berhasil mengalahkan India dengan skor 3-1 dalam laga uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024 malam WIB.
Pelatih berusia 44 tahun tersebut terlihat emosional karena komunikasi antar pemain yang kurang berjalan baik. Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi lagi di masa depan. Hal ini dikarenakan timnas U17 Indonesia bakal menghadapi lawan dengan level lebih bagus di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Itu salah satunya catatan kami selama pertandingan ini, ujar Nova Arianto. Di babak pertama juga, beberapa kejadian komunikasi pemain tidak berjalan dengan baik karena kami juga harus tahu secara level permainan kan lebih ke kualifikasi Piala Asia, lanjutnya. Secara level permainan, lawan juga di atas kami. Kalau kami membuat kesalahan-kesalahan sendiri. Baca juga, statistik mengerikan Jay Izzes dalam debutnya di Serie A, solid, hampir cetak gol, 96% umpan. Termasuk salah komunikasi, itu akan menjadi bahaya karena akan menjadi kebiasaan buruk, ujarnya. Laga lawan India jadi bagian dari persiapan timnas U17 Indonesia menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Kualifikasi Piala Asia U17 2025 bakal digelar pada 19-25 Oktober tahun 2025 mendatang. Timnas U17 Indonesia bakal bergabung di grup J bersama tuan rumah Kuwait, juara ASEAN Cup U19 2024 Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Setelah laga lawan India, Nova Arianto bakal melakukan pembenahan. Ex-pemain timnas Indonesia ingin meningkatkan level permainan sebelum menjalani uji coba berikutnya. Untuk itu, dirinya ingin timnas U17 Indonesia dapat membangun transisi permainan secara seimbang. Transisi permainan masih belum terbangun dengan baik saat Garuda Asia menang lawan India. Selain itu, Nova Arianto mengkritik anak asuhnya yang sering kehilangan bola. Ex-pemain belakang timnas Indonesia tersebut ingin skuad Garuda Asia lebih cepat dalam mengalirkan umpan ke depan. Memang uji coba ini saya ingin melihat bagaimana kami melakukan transisi saat mendapat bola, ujar legenda timnas Indonesia tersebut. Memang secara permainan dan saya inginkan ketika mendapat bola dapat ke depan. Maka situasinya kami banyak kehilangan bola. Itu menjadi catatan kami yang bisa diperbaiki. Agar kedepannya tim ini bisa bagus lagi, katanya. Pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto memberikan sorotan kepada sikap beberapa pemain yang dinilai di luar batas. Sikap tersebut dinilai mencederai kemenangan timnas U17 Indonesia atas India di laga uji coba internasional. Timnas U17 Indonesia menang 3-1 atas India dalam laga di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu tanggal 25 Agustus tahun 2024 malam WIB. 3 gol Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta pada menit ke-14 dari titik putih, Fandi Ahmad pada menit ke-50, dan Mierza Firjatullah pada menit ke-61. Nova Arianto melihat ada bibit-bibit sikap kepercayaan diri berlebihan dalam skuad timnas U17 Indonesia. Sikap ini menjurus ke arah negatif. Ex-back timnas Indonesia bersikap tegas untuk perilaku tak pantas para pemain Garuda Asia tersebut. Ada beberapa pemain saya yang mulai tinggi hati, ujar Nova Arianto usai pertandingan lawan India, dan itu akan menjadi awal dari kehancurannya mereka, lanjutnya. Seperti yang diketahui, komposisi skuad timnas U17 Indonesia pada pemusatan latihan di Bali mayoritas diisi oleh para pemain yang tampil di ASEAN Cup U16 2024. Saat itu, Indonesia sukses keluar sebagai jadi peringkat ketiga ASEAN Cup U16 2024. Pelatih yang juga jadi ex-pemain Persebaya Surabaya dan Persib Bandung tersebut melihat euforia keberhasilan tersebut masih membekas. Euforia tersebut dinilai membuat para pemain lupa diri, karena itu, pria 44 tahun tersebut meminta untuk melupakan euforia pada ASEAN Cup U16 2024. Timnas U17 Indonesia harus segera membuka lembaran baru untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17. Alasannya jelas, Timnas U17 Indonesia bakal menghadapi tantangan berbeda di kualifikasi Piala Asia U17 2025. Garuda Asia bakal menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia selaku juara ASEAN Cup U16 2024, Kepulauan Mariana Utara, dan tuan rumah Kuwait. Tim-tim tersebut mempunyai nama besar dalam kompetisi kelompok usia di level internasional. Saya merasa pemain mulai tinggi hati dan lupa diri, ujar Nova Arianto. Harapannya itu tidak terjadi lagi.
Dan pemain bisa introspeksi untuk kebaikan ke depan, anjutnya. Di sisi lain, Nova Arianto tidak mengesampingkan hasil uji coba lawan India. Menurutnya, para pemain tampil impresif sehingga bisa mengalahkan India. Saya melihat kami banyak mendapatkan evaluasi dari tujuan diadakannya uji coba dengan India ini, ujar Nova. Saya ingin melihat sejauh mana kondisi fisik, taktikal, teknik, dan mental pemain. Dengan perbandingan ini, kami semakin tahu perkembangan pemain dan bahan evaluasi saya sehingga tim ini menjadi lebih siap lagi di kualifikasi Piala Asia U17 2025, lanjutnya. Timnas U17 Indonesia mengalahkan India dengan skor 3-1 dalam laga uji coba yang dilaksanakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Minggu, 25/8. Bermain cukup nyaman, Indonesia terus mengempur pertahanan India hingga 5 menit laga berjalan. Indonesia memimpin pada menit ke-15 lewat penalti Evandra Florasta. Sebelumnya, Mierza Firjatullah dijatuhkan oleh Mohamed Kaif setelah melakukan manuver dari sisi kiri. Kiper Suraj Singh sudah meninggalkan gawang keluar kotak penalti dan akhirnya Kaif melakukan keputusan yang fatal tersebut. Peluang emas India lewat tendangan jarak jauh Ahim Shangbam Samson masih mengenai tiang gawang, 23. Gol kedua Indonesia dicetak oleh Fandi Ahmad pada menit ke-49. Meliuk di kotak penalti, Fandi Ahmad melepaskan eksekusi cantik yang sukses menghujam gawang India. Sementara itu, India membalas lewat Levis Zhangminlun pada menit ke-52. Pertama, tendangan Levis sempat membentur gawang di sisi kanan dan bola kembali ke arah Levis. Dengan tenang, Levis mengirim bola ke gawang yang sudah kosong. Mierza membawa Indonesia menjauh pada menit ke-62 lewat golnya. Berawal dari serangan balik cepat, dua bek India gagal mengejar Mierza dan eksekusi jitunya langsung menghujam gawang lawan. Tercatat hampir 7 kali tendangan ke gawang India sukses diciptakan di laga ini. Ancaman pertama dari Indonesia lewat Putu Panji berawal dari umpan lemparan ke dalam dari Fabio Askairawan. Sundulan Putu masih melambung dari gawang India. 2. Serangan balik cepat Indonesia pada menit ke-13 dan menghasilkan penalti. Mierza yang melakukan tusukan dari sisi kiri dilanggar oleh Mohamed Kaif. Kiper Suraj Singh sudah meninggalkan sarangnya dan gawang India sudah kosong. Evandra Florasta yang jadi eksekutor sukses melaksanakan tugasnya setelah eksekusinya ke pojok kiri gawang India gagal dijangkau. India mendapatkan peluang lewat tendangan barat lai renjam dari luar kotak penalti yang masih bisa ditepis oleh kiper Dava Al-Ghasemi, 23. 2 menit kemudian giliran Ahong Shangbam Samson melepaskan tendangan yang masih membentur gawang. Mierza hampir mencetak gol saat sudah berduel dengan kiper Suraj Sai pada menit ke-32. Eksekusi Mierza masih bisa diamankan oleh kiper India. Evandra lewat tendangan bebas mengarahkan bola keras menuju gawang tapi bisa ditangkap oleh kiper Suraj, 36. Indonesia hampir kebobolan setelah Mayu Becker yang mengirim bola ke kiper Dava terjadi salah komunikasi, 39. Bola hampir dicuri pemain India karena Dava memilih menguasai bola daripada menendang jauh. Skor 1-0 untuk keunggulan Indonesia bertahan hingga akhir babak pertama. Babak kedua, India hampir mencuri gol setelah Visal Yadav sukses melewati hadangan kiper Dava. Tendangan Visal ke arah gawang yang kosong di tiang jauh hanya melebar tipis, 49. Indonesia mencetak gol kedua pada menit ke-50. Memanfaatkan bola liar di depan kotak penalti, eksekusi Fandi Ahmad ke pojok kanan menghujam gawang India. Levis Zhangminlun mencetak gol untuk India pada menit ke-52. Dari sisi kanan, tendangan Levis sempat membentur tiang, bola kembali ke arah Levis. Dengan mudah, Levis tinggal mengirim bola ke gawang yang sudah kosong setelah kiper Dava mati langkah. Pada menit ke-61 Mierza mencetak gol ketiga untuk Indonesia. Lewat serangan balik cepat dengan sprint Mierza diselesaikan dengan tendangan berkelas yang menghujam gawang India. India mendapatkan peluang lewat sundulan dari Manbakupar Malengian yang masih bisa diamankan oleh kiper Dava. Indonesia menutup laga dengan kemenangan 3-1.